Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di sini Ibu Nur akan menjelaskan mengenai motivasi berprestasi. Sebelumnya, Ibu mau nanyain kabar nih sama kalian. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu dan baik-baik selalu ya di era pandemi ini. Kalian tetap semangat untuk belajar secara daring ataupun online. Jadi kalian harus bisa memiliki semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita kalian, untuk bisa belajar lebih baik lagi dan memperbaiki semua nilai-nilai kalian gitu kan. Jadi kalian harus bisa tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya nggak bisa tatap muka dan daring gini. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai motivasi berprestasi ya. Di sini Ibu Nur akan menjelaskan mengenai pengertian terlebih dahulu. Apa sih Bu pengertian motivasi itu? Ya, di sini pengertian motivasi itu adalah suatu daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang ya, terutama buat diri sendiri nih. Nah, kondisinya itu seperti yang ada di dalam internal atau di dalam diri sendiri untuk mendorong kalian berbuat sesuatu ya. Peran pentingnya itu sebagai pemasok daya atau energi untuk bertingkah laku secara terarah. Ini dikatakan oleh Greatman 1986. Jadi di sini kalian harus bisa mendorong kalian untuk bisa memotivasi diri kalian lebih baik lagi dalam berprestasi atau dalam belajar ya. Jadi jangan malas-malesan ya, di era pandemi ini kalian harus tetap belajar gitu, untuk mengisi kegiatan dan tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Lanjut, ada apa lagi di sini? Ada filosofi motivasi. Nah, filosofi motivasi itu apa, Bu? Di sini Ibu menjelaskan ya, Ibu Nur akan jelaskan, yaitu poin A. Poin A ada pada hakikatnya itu motivasi itu diyakini sebagai penguat ya, penguat di dalam diri nih, terutama kalian harus bisa memiliki motivasi yang kuat ya di dalam diri kalian, biar kalian gak malas-malasan gitu. Lanjut, ada teori atribusi menemukan dua fenomena motivasi, yaitu siswa meyakini bahwa sukses atau gagal itu disebabkan oleh faktor kemampuan dan usaha dalam diri. Benar nggak sih kalian memiliki hal tersebut sebagai siswa? Ya, kita kan sukses itu harus ada usaha, gagal itu kan disebabkan oleh kemampuan usaha dalam diri. Makanya di sini ditekankan untuk kalian bisa memotivasi diri kalian sendiri ya. Lanjut, siswa yang percaya bahwa berhasil atau gagal itu disebabkan oleh faktor luar dari eksternal, keyakinan inilah yang perlu diluruskan nih ya. Jadi memang betul kita butuh faktor dari luar, orang-orang terdekat kita untuk memotivasi kita. Cuman balik lagi, kita harus bisa berhasil ya memotivasi diri kita gitu, untuk percaya bahwa kita itu bisa gitu. Dan di sini ada teori self-worth dan ada teori di poin D, ekspektasi ya, suatu harapan gitu. Dan juga ada teori humanistik. Di sini teori humanistik itu biasanya dari tokoh-tokoh ya, tokoh dalam motivasi berprestasi ini itu dorongan jiwa tergerak karena ingin memenuhi kebutuhannya, menggerakkan bertingkah laku seperti dari makan, pakaian, tempat tinggal, air, udara. Itu kan suatu kebutuhan fisik kan, kalian sangat butuh sekali ya kan. Nah, itu adalah teori humanistik atau teori manusia atau diri kita gitu. Kebutuhan ini yang poin B paling dasar sifatnya. Ada kebutuhan rasa aman, bebas, suasana ancaman dan bahaya. Nah, itu kita sangat penting juga ya, kebutuhan itu untuk memiliki rasa aman dan kebebasan gitu, untuk kita bisa mengeksplor diri kita gitu, ataupun jauh dari ancaman dan bahaya. Dan lanjut di poin D ada kebutuhan untuk diterima dan dikasih sayangi atau dicintai. Ya betul, kita itu sebagai manusia sangat butuh disayangi atau dicintai, terutama dari orang tua kita, dari keluarga kita, dari orang terdekat, teman ya, karena itu benar-benar butuh untuk bisa mendorong, memotivasi diri kita untuk lebih maju. Itu sangat penting.
Lanjut, di sini Ibu akan menjelaskan poin E, kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dan persetujuan. Gimana ini ya maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, di sini itu maksudnya gini, pengakuan dan persetujuan. Jadi diri kalian itu perlu dapat diakui oleh, atau kemampuan kalian itu perlu diakui gitu kan, entah itu dari diri kalian sendiri, entah itu dari teman, dari orang terdekat. Nah, itu sangat penting. Makanya kenapa di sini kalian harus bisa mengasah kemampuan kalian untuk jadi lebih baik lagi gitu. Lanjut, di poin F ada kebutuhan ingin tahu, mengerti dan menyelidiki kebutuhan mendapatkan keindahan dan kondisi teratur ya. Lanjut lagi yang poin G, kebutuhan akulturasi diri menjadi apapun yang diinginkan. Itu sangat penting. Kita harus bisa menjadikan diri kita itu untuk adanya akulturasi di dalam diri kita ya. Lanjut lagi ada, nah di sini nih, ini itu dari tokoh Maslow. Tokoh Maslow itu kalian bisa ya baca-baca atau mencari, Ibu kasih informasi, mencari mengenai kebutuhan atau teori Maslow, bisa itu dari internet, Google, atau dari YouTube. Yang lebih jelas lagi, kalian bisa apa sih itu teori Maslow. Nah, asik loh belajar mengenai teori-teori dari tokoh-tokoh yang bisa memiliki pengetahuan untuk diri kita. Itu sangat penting. Nah, di sini berbentuknya piramid ya, seperti di Mesir ya piramidnya. Nah, ini piramid. Jadi kita mulainya dari bawah dulu nih ya, dari bawah lalu ke atas seperti itu. Jadi dimulai yang besar dulu, baru mengerucut ke atas di segitiga. Jadi kebutuhan dasar, nah biological needs, kita butuh banget ya yang namanya makan, minum, dan tempat tinggal, uang, serta materi dan lain-lain ya. Itu kan namanya hidup, kita sangat butuh ya. Kalian juga kan pasti butuh, suka makan, suka jajan, itu kan, itu sangat butuh. Nah, lanjut di bagian kita naik lagi ke atas, yang kedua kebutuhan rasa aman atau safety needs ya. Rasa aman nih, tentram, kasih sayang dan cinta. Kayak yang tadi Ibu jelaskan, kita itu benar-benar butuh yang namanya rasa aman ya. Dari ancaman apapun, kita harus kita kan butuh ketenangan, ketentraman, dan rasa kasih sayang dari orang terdekat gitu. Contohnya kayak orang tua, kakak, adik, saudara, atau juga teman kalian, seperti itu. Lanjut lagi, kita naik yang ketiga. Tangga ketiga, piramid yang ketiga itu kebutuhan sosial, social needs ya, bergaul, berteman, berkelompok. Nah, itu sangat butuh sekali, karena tidak dipungkiri ya, kita itu kan sangat-sangat butuh yang namanya berinteraksi sosial dengan teman, bergaul dengan teman gitu, entah dengan siapapun. Yang penting itu adalah kegiatan yang positif ya kan. Jadi kalian sangat butuh, nggak apa-apa bergaul dengan siapapun di sini, tapi kalian harus memiliki batasan diri seperti itu ya, karena namanya manusia itu atau individu itu kan butuh tuh yang namanya berteman, memiliki teman untuk bercerita, entah itu tukar pikiran, pengalaman, seperti itu kan, karena kita itu manusia yang namanya butuh interaksi dan sosial atau bersosialisasi gitu. Kalau kita cuman berdiam diri di rumah, tidak mengenal siapapun, itu kita bakalan ketinggalan informasi gitu ya kan. Setuju kan kalian kalau seperti itu? Ya, lanjut lagi kita naik yang tangga selanjutnya. Ada actualization, kebutuhan harga diri. Ya, di sini kita sangat penting banget nih yang namanya harga diri ya. Jangan sampai harga diri kalian itu turun atau dijatuhkan oleh orang lain. Makanya di sini kalian harus bisa bersikap lebih baik gitu. Lanjut, kita ada di bagian atas adalah aktualisasi. Kebutuhan aktualisasi ini kalian juga harus punya ya, harus bisa memiliki aktualisasi dalam diri kalian gitu. Itu sangat penting sekali. Lanjut, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini intrinsik itu apa ya, Bu? Di sini ada dua jenis motivasinya, yaitu yang secara umum itu ada intrinsik. Intrinsik itu adalah dorongan dalam diri kita. Misalnya dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa dan lain-lain. Nah, gitu. Itu motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Misal kayak kita ingin sesuatu, kita ingin meraih prestasi, kita ingin belajar, ingin mendapatkan nilai, itu terutama dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Lanjut ke ekstrinsik. Ekstrinsik itu berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri.
Contohnya, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Ya kan, kalian senang kan kalau misalkan nih kalian juara 1 di kelas. Nah, kalian bisa kalian merasa diri kalian itu bangga ya. Kalian di situ dapat pujian, dapat penghargaan, entah itu dari teman, dari orang tua, dari keluarga, dari guru, ya kan. Di situ kalian merasa ada reward, ada suatu pencapaian yang bisa buat kalian itu jadi lebih termotivasi, seperti itu ya. Dalam kreatif video motivasi tersebut harus dikombinasikan, jadi kita harus bisa seimbang antara motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Kita lanjut, masuk kita ya ke poin yang tema di depan itu, motivasi berprestasi. Bu, apa sih Bu motivasi berprestasi itu? Kalian belum tahu ya motivasi berprestasi. Kira-kira prestasi itu apa menurut kalian? Ya, banyak ya pasti pendapat kalian mengatakan prestasi itu meraih peringkat, terus belajar dengan rajin kita memperoleh suatu nilai yang bagus, yang baik gitu kan. Tapi di sini lebih ke menekankan dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan ya excellent gitu, yang unggul. Dorongan tersebut dapat berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar, yang kayak tadi Ibu sebutkan ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Itu benar-benar harus kalian terapkan di dalam diri kalian. Lanjut, ada 3 jenis nih di sini untuk tingkatan motivasi seseorang, yaitu ada motivasi pertama di sini ada didasarkan atas ketakutan, fear motivation, yang motivasi gitu. Yang kedua ada karena ingin mencapai sesuatu, achievement motivation, itu bisa juga tingkatan jenisnya. Ada yang ketiga, motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam atau dari diri kita karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya, kayak kalian untuk sekolah itu untuk meraih cita-cita kalian, untuk bisa kalian bisa lebih baik lagi, meraih cita-cita kalian, meraih prestasi yang bagus di sekolah, bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Nah, itu kan suatu misi dan tujuan hidup kalian kan. Seperti itu anak-anak. Dan lanjut ada faktornya nih, faktor yang mempengaruhi berprestasi itu apa aja sih Bu? Ada 2 ya Bu? Iya betul, ada 2, yaitu faktor individual dan kayak faktor individual ini di poin ini ada faktor yang dimaksud terutama adalah faktor intelijensi, faktor penilaian individu tentang dirinya ya. Intelijensi itu sebuah pemikiran, berpikirnya cara kita dan penilaian individu tentang dirinya ya. Kalian harus menilai diri kalian sendiri seperti itu, dan yang berdasarkan dari di luar diri individu mempengaruhi untuk motivasi berprestasinya. Kayak misalkan kalian dapat termotivasi dari teman kalian yang selalu juara dan peringkat 1 di sekolah dalam berprestasi, meraih penghargaan kayak ikut lomba-lomba olimpiade, lomba olahraga atau lomba apapun, atau berprestasi di dalam kelas ya, juara peringkat umum seperti itu kalian bisa memotivasikan diri kalian karena dapat motivasi itu dari luar lingkungan seperti itu. Lanjut, ada faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3. Wah, apa aja nih menjadi 3? Banyak sekali ya Bu. Iya betul, banyak sekali. Di sini ada lingkungan keluarga, relasi yang kurang harmonis dapat menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarga, termasuk anak sebagai anggota sebuah keluarga ya gitu. Dan di sini Ibu jelaskan bahwa yang namanya keluarga itu harus bisa memotivasi ya. Jadi kalian juga harus bisa bersikap baik dengan orang tua kalian untuk bisa memberikan dukungan terhadap kalian ya sebagai siswa. Lanjut, ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini individu dapat bergaul sehari-hari. Lingkungan sekitar banyak memberikan rangsangan akan membantu meningkatkan rasa ingin tahu individu ya. Kayak tadi, yang namanya manusia itu butuh yang namanya bersosialisasi agar kita memiliki suatu pengetahuan ilmu yang lebih baik gitu, yang bisa meningkatkan rasa ingin tahu kita seperti itu.
Jadi jangan sampai gaptek atau jangan sampai ketinggalan info ya, info yang terkini, yang terbaru seperti itu. Jadi kalian harus bisa bersosialisasi dengan teman-teman kalian. Lanjut, lingkungan akademik. Di sini menyangkut sejauh mana sebuah institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Ya, itu sangat penting sekali. Tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi adalah poin A, ibu sebutkan aja ya. Lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Nah, kalian puas enggak nih sama hasil usaha kalian? Tanpa bantuan orang lain, kalian bisa dan kalian itu sangat bangga gitu, sangat puas gitu. Dan lanjut poin B, sukses itu bukan karena nasib mujur tetapi hasil perjuangan ya. Jadi yang namanya perjuangan itu harus dipertahankan, harus dijunjung tinggi biar kalian itu bisa meraih cita-cita dan kesuksesan kalian di masa depan ya. Jadi itu sangat penting sekali untuk kehidupan kalian. Lanjut di poin C, ada kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Nah itu ya, karena bukan sial, lagi-lagi kalian harus bisa memiliki usaha yang tinggi, usaha yang lebih semangat lagi dalam meraih prestasi, dalam meraih cita-cita kalian, dalam meraih masa depan kalian. Jadi kalian itu volumenya yang tadinya cuma 1 dinaikin nih levelnya sampai 10 gitu. Jadi kalian harus bisa menjadi pribadi yang benar-benar semangat. Lanjut di poin D, mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Anak-anak yang merasa anak-anak yang sukses, anak-anak yang aktif dan produktif itu akan jauh lebih baik, itu akan jauh lebih bisa meraih apa yang mereka inginkan. Nah, ya, jadi di sini kalian harus bisa bersikap semangat, harus bisa bersikap jangan malas-malasan gitu, karena kalian itu kan masih muda, masih anak remaja. Jadi kalian itu harus bisa memiliki pengetahuan yang bagus, yang benar-benar positif untuk bisa memberikan semangat pada diri kalian. Lanjut lagi, ada suka tantangan, tugas resikonya realistik sesuai dengan kemampuan nyata yang dimiliki. Orang-orang yang ingin meraih kesuksesan atau ingin meraih prestasi itu sangat suka dengan tantangan, entah itu tantangan mengerjakan tugas-tugas yang sulit. Kalian berusaha itu bisa jadikan prestasi kalian gitu. Selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi ya. Kalian harus bisa selalu mengevaluasi atau mengintrospeksi diri itu agar kalian bisa jadi lebih baik lagi. Lanjut, di sini ada menumbuhkan motivasi berprestasi. Wah, gimana tuh Bu caranya Bu? Nah, di sini Bu akan jelaskan sedikit ya. Motivasi ini berprestasi tidak dibawa sejak lahir, tapi di sini dipelajari, dilatih, ditingkatkan dan dikembangkan. Kiat-kiatnya itu apa aja Bu? Nah, di sini ada tetapkan tujuan atau goal setting, yaitu optimis lah bahwa kita itu dapat berubah, bahwa kita dapat menang, berubah mencapai titik maksimum ya. Jadi kalian harus bisa tunjukkan nih tujuan kalian untuk bisa jadi anak yang berprestasi di sekolah gitu. Nah, yang lanjut di poin B, susunlah target atau yang masuk akal, harus meningkatkan dalam setiap kurun waktu 2-3 poin seminggu. Ya, jadi kalian harus bisa nih untuk kalian harus bisa tahu targetnya kalian itu kira-kira targetnya apa di poin-poin selanjutnya atau di waktu-waktu per minggu atau setiap harinya seperti itu. Belajar menggunakan bahasa prestasi, gunakanlah kata-kata optimis ya. Optimis itu harus tunjukkan bahwa kalian itu bisa. Misalnya masih ada peluang lagi, jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. Jadi kalian itu jadi anak harus bisa bersikap positif dan juga semangat bahwa kalian itu bisa. Jangan putus asa ya, kalian itu masih panjang masa depannya. Jadi kalian harus bisa lebih semangat, lebih giat lagi untuk belajar meraih prestasi di dalam hidup atau di dalam diri kalian. Yang D itu belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Masih ada cara berpikir, perilaku, dan kebiasaan saya yang kurang menguntungkan. Ya, di sini kalian harus bisa mengintrospeksi diri lagi. Oke,
sekian dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan materinya mengenai motivasi berprestasi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Yang tadi Ibu kasih tahu ya, kalian harus bisa coba mencari kata-kata atau video di YouTube mengenai motivasi berprestasi itu seperti apa. Jadi kalian bisa diterapkan dalam diri kalian, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih untuk apresiasi kalian karena kalian sudah menonton video ini. Kita itu sahabat BK ya, jadi kita saling-saling sama sharing untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih optimis. Salam sahabat BK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.